Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Ustaz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, saya juga sehat nih udah. Setelah merasakan kelenger 2 minggu. Baik Ustadz, kita ingin ngobrol-ngobrol ke topik yang saya kira menjadi trending betul ini, karena sekarang sedang berlangsung dan seru. Banyak kecemasan di kalangan umat manusia karena terjadi konflik negara mantan superpower yang sekarang mungkin menjadi superpower lagi, yaitu Rusia, ex Uni Soviet kan dia. Salah satu dari unsur Uni Soviet yang paling besar, kepada tetangganya yang dulu juga sama-sama Uni Soviet, yaitu Ukraina. Di satu pihak Uni Soviet, dia sebagai sebuah negara federal membawai beberapa negara-negara yang banyak penduduknya mayoritas Islam, seperti Chechnya, Dagestan, Turkmenistan, yang sekarang tentara-tentaranya yang muslim-muslim ini juga ikut perang membela bendera Rusia di satu pihak. Kemudian di pihak lain Ukraina ini saya kemarin baca ternyata pusat Yahudi internasional yang paling kokoh, paling kuat, dan presidennya yang sekarang Vladimir Zelensky itu juga Yahudi galur murni katanya malah. Jadi sangat totok gitu. Dan dia didukung oleh Amerika, NATO yang kita anggap sebagai kubu barat kafir lah gitu ya. Nah, ini ada beberapa pendapat dari kalangan cendekiawan muslim. Mungkin ini adalah starting point dari terjadinya apa yang disebut dengan Malhamah Kubro atau Armageddon, perang besar. Mungkin juga disebut perang dunia ketiga, yang kemudian akan masuk ke fase kebangkitan Islam. Karena di Al-Quran atau di hadis kalau nggak salah itu bahwa pada suatu ketika nanti kalian kita umat Islam ini akan bersekutu dengan bangsa Rom untuk melawan pasukan kafir. Tapi setelah itu kemudian kalian akan bertempur dengan bangsa Rom itu dan kalian akan menjadi pemenang. Ini analisa-analisa yang barangkali bisa menjadi awal prolog yang kemudian mohon Ustadz bisa menjelaskan dari perspektif yang lain barangkali. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih panjang ya, mengenai pertama yang ingin saya sampaikan mengenai perang. Ya. Perang itu sudah terjadi sejak manusia diciptakan. Ya. Ya, misalnya antara putranya Nabi Adam, Qabil dan Habil. Ya. Itu didorong oleh namanya sifat iri dan ria. Terjadilah pembunuhan. Meskipun dalam hal ini saudaranya Habil yang dibunuh ini tidak meladeni. Ya. Tapi perang itu akan terus ada. Yang disebut dengan tanazu'ul baqa, yaitu perang yang terus menerus. Ya, itu antara yang hak dan yang batil. Termasuk di dalamnya adalah perang di dalam diri kita sendiri, perang melawan hawa nafsu kita. Siapa yang lebih kuat? Apakah hawa nafsunya atau akal sehatnya atau hidayah atau petunjuknya? Pada zaman dahulu, ya, setelah Nabi Musa, itu juga ada diceritakan dalam surah Al-Baqarah mengenai perang antara Bani Israel, ya, yang dipimpin oleh Talut melawan penguasa yang zalim, yaitu Jalut. Dan akhirnya perang itu dimenangkan oleh pasukan Talut, meskipun pasukan itu sedikit, kecil, sehingga muncullah atau terabadikan dalam surah Al-Baqarah ayat sekitar 250, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak kelompok kecil yang mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan pada zaman Rasulullah SAW sendiri pernah ada berita yang kemudian menjadi turunnya Al-Quran surah Ar-Rum. Jadi ada surah Ar-Rum, surah yang ke-30. Ar-Rum itu artinya Romawi, ya. Gulibatir Rum, Romawi dikalahkan. Oleh siapa? Oleh Persia. Romawi penyembah Tuhan, Persia penyembah api.
Tetapi Romawi akan mengalahkan Persia pada suatu saat nanti. Bid esinin, wahum mimba tiwalabihim saya gelibun. Pada waktu itu umat Islam itu ketika Romawi kalah, orang-orang musyrikin itu bersorak-sorai. Mereka juga mengejek kaum muslimin yang bertuhan, sementara mereka sama paganis juga berhala. Tetapi dengan turunnya ayat ini menceritakan bahwa Romawi akan mengalahkan Persia, sehingga orang Islam ikut bergembira. Ya. Jadi orang Islam dengan orang Nasrani lebih dekat daripada dengan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir penyembah berhala. Nah, kemudian peperangan pada zaman Rasulullah juga banyak ya, mulai dari pertama perang Badar, perang Uhud, sampai ke ada perang Khandaq. Kemudian juga ada setelah Fathu Mekah itu namanya perang Hunain dan lain sebagainya. Sampai sekarang ini ya terjadi ada dahulu perang dunia pertama. Perang dunia berarti sudah banyak melibatkan banyak negara. Lalu perang dunia kedua ya kan, di mana Jepang itu superpower waktu itu, kemudian akhirnya harus menyerah terhadap sekutu. Ya. Kemudian sekarang terjadi perang antara Rusia dan Ukraina. Nah, Rusia ini federal seperti tadi sampaikan, banyak negara-negara, dan dahulu namanya Uni ya kan, satu satuan Uni Soviet, termasuk Ukraina ada di dalamnya. Sehingga sebenarnya ini bisa disebut perang saudara juga kalau dari kaitan dengan etniknya. Mungkin bahasanya juga mungkin masih Rusia sama kan. Kemudian nama pemimpinnya juga hampir sama gitu, kayak satu rumpun. Nah, tetapi kiblatnya berbeda. Yang satu kiblat ke barat, ke NATO, yang satunya istilahnya kiblat timur lah, atau lawannya NATO. Maka Rusia ini nanti akan berteman dalam masalah ini. Kalau terjadi perang dunia ketiga, itu pasti sekutunya adalah timur. Ya, ada, kemudian juga ada Cina, ada Iran dan sebagainya. Nah, adapun Ukraina tentu dengan NATO, ya, ada Amerika, ada Perancis, negara-negara Eropa, ada Inggris, ada mungkin Jerman, Spanyol, sampai ke jauh sini ke Australia, ya, Singapura, semua itu masuk kategori Barat. Sehingga Indonesia ini sebenarnya dikelilingi negara-negara yang berkiblat ke NATO, ya kan? Nah, Indonesia ini dalam kebijakannya dahulu zaman Presiden pertama itu kan dua kaki istilahnya kan, satu ke barat, satu blok barat, satu blok timur, sehingga bisa memainkan peran non bloknya, sehingga terus cukup disegani lah sampai bisa menyelenggarakan namanya konferensi Asia Afrika dan sebagainya. Nah, kalau sekarang ya lain ya. Kemudian pada zaman Presiden kedua itu lebih banyak kiblatnya ke barat. Barat. Yang ke timur itu tumpas lah, yang istilahnya komunis dan sebagainya. Lalu periode ini setelah reformasi, ya kiblatnya berganti-ganti kan, karena dan tidak terlalu kuat sebenarnya. Nah, selama ini masih ke barat, tapi sudah mulai periode ini sebelumnya juga contohnya ke timur, ke Cina. Ya, bukan hanya persenjataan, ya, perdagangan, bahkan tenaga kerja Cina dan sebagainya. Yang ini nanti posisinya Indonesia ini sebenarnya kurang menguntungkan ya, karena dikelilingi negeri-negeri NATO. Kalau tiba-tiba dianggap ini
seperti Ukraina Ya. bisa diserang juga, ya kan? Katanya Pak Agus dulu kalau perang udara secara persenjataan dengan Singapura kita kalah jauh ya. Ya. Anunya, Alutsistanya. pesawat tempurnya. Tapi kalau perang darat ya. Nah, jadi memang akan terjadi ada suatu zaman nanti karena Allah berfirman watil kalau ayam muda wiluha bainan nas, dan masa itu kami putarkan, kami pergilirkan di antara manusia, maka pola perang itu juga bisa berubah. Dulu kan fisik ya, fisik artinya maju satu-satu Ya. nah, terus setelah itu perangnya menggunakan teknologi canggih, komputer dengan apa namanya pesawat, terus siluman dan sebagainya. Suatu saat nanti mungkin akan setelah musnah persenjataan semua dengan nuklir. Rusia konon nuklirnya lebih kuat dibanding NATO, meskipun dibanding kekuatan NATO yang lain selain nuklir itu kalah kan? Apakah itu jumlah personel, kemudian pesawat tempur, terus termasuk darat dan sebagainya. Kalau NATO kan 30-an negara itu terpisah-pisah, kepentingannya beda-beda juga bisa. Kalau Rusia ini satu komando kan, ya, meskipun secara personel dan lainnya itu lebih sedikit, tapi Rusia saya kira akan menang. Dan ini kan baru istilahnya ke Ukraina baru cuma Kertak sambal belum ngeluarin apa-apa kan sebenarnya. Ya baru kecil-kecilan aja peringatan supaya mengingatkan jangan ikut NATO kan. Ya tidak enak juga kalau kita punya tetangga, lalu tetangga kita malah berkubu ke sana, ya lawan kan ganggu kita juga. Nah, jadi tetangga ini kayak nggak tahu diri, jadi istilahnya begitu. Nah, Indonesia jangan sampai masuk dalam kategori tidak tahu diri. Harus belajar sejarah dan kemudian bisa terjadi karena setiap pergantian rezim dan sebagainya itu tidak melulu menurut saya internal Indonesia. Pasti ada kekuatan yang punya kepentingan bisnis di Indonesia yang ikut bermain, kan seperti itu. Nah, bisa terjadi kemudian hari tiba-tiba orang berperang seperti zaman dahulu lagi, karena bumi berputar, dunia berputar, dan peristiwa juga berulang, sehingga suatu saat nanti orang berperang dengan kuda, ya kan? Nah, lalu dengan panah sebagaimana pada zaman dahulu. Apalagi jauh sebelum itu di Romawi kan juga sudah dikenal ya, ada pasukan, ada namanya Achilles apa-apa. Nah, itu seorang tentara, jadi dulu fisik betul-betul akan kuat, berperang melalui perang fisik, dan saya kira itu akan menuju kepada kehancuran. Ya, itu pada tanda-tanda hari kiamat. Entah kapan kiamat itu akan tiba, ya, tetapi pasti akan terjadi. Dan ketika itu pada saatnya itu sudah tidak ada orang beriman. Nah, tapi sebelumnya masih ada, dan akhirnya semua orang beriman sudah dimatikan oleh Allah. Tinggallah orang-orang kafir yang mengalami peristiwa kiamat. Ya, mungkin itu saja. Sebagai penutup, Ustadz, barangkali tadi kan disebutkan bahwa dunia berputar dan nanti pada akhirnya akan terjadi perang seperti zaman Rasulullah, menggunakan kuda, menggunakan panah. Itu berarti apakah menunjukkan relevansi hadis Rasulullah yang beliau mengatakan ajarilah anakmu berenang dan satu lagi berkuda. Artinya bahwa hadis itu terus akan relevan. Ya. Betul sekali. Memanah itu kan harus tepat ya, akurat. Itu melatih orang itu tajam dalam berpikir, tajam dalam menganalisa. Jadi sebelum mengambil kebijakan itu harus pikirkan tepat apa enggak ini. Ya misalnya sekarang ini pindah ibu kota,
tepat apa tidak ini? Iya. Nah, ibarat orang memanah ini, jangan sampai anak panah itu terlalu jauh. Iya. Kalau bisa tepat di sasaran begitu, sesuai dengan tujuan. Gitu. Nah, kemudian juga dilatih untuk berenang. Renang ini kan daya tahan. Kita sebagai negara jangan sampai hanya cukup bertahan beberapa tahun. Kita harus menyiapkan untuk mungkin puluhan ratusan tahun ya, cadangan pangan, energi, termasuk persenjataan dan sebagainya. Nah, itu semua harus dipikirkan sejak generasi yang masih balita ini, dipersiapkan. Nah, kalau tidak, berbahaya. Tidak usah hitungan ratusan tahun, hitungan puluhan tahun saja. Kalau generasinya sekarang seperti ini ya, pendidikannya amburadul, ya kan? Kemudian peribadatan atau keagamaannya juga begitu. Ya, ini nanti akan melahirkan generasi yang lemah. Maka Rasulullah mengajarkan berenang. Berenang ini kalau hanya 1-2 meter, berenang menyeberang lautan. Nah, ibaratnya itu kan membutuhkan stamina, daya tahan, nafas dan sebagainya. Termasuk dalam hal ini berkuda, ya kan? Kelincahan, ketepatan, bisa mengendalikan kendaraan atau kudanya itu sendiri. Jadi ini adalah pelajaran-pelajaran yang sangat berguna. Kalau ya pemerintah itu melihat ini penting dan pengaruh atau dampak kejiwaannya kepada siswa itu besar sekali ya, dengan berlatih berenang, berlatih memanah, berkuda, maka pendidikan kita itu difasilitasi ya. Jangan kemudian malah sebaliknya, oh ini memanah ini mau teroris, keliru sekali. Jadi nah, ini adalah pendidikan agama yang terkait dengan olahraga, sehingga terlahirlah anak didik yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi juga sehat secara jasmani dan mental. Ya tidak takut. Orang berkuda kan itu kalau diajari jadi pemberani, ya kan? Nah, itulah kita sangat berharap pemerintahan itu mendukung kegiatan-kegiatan untuk kecerdasan masyarakatnya, kesehatan jasmani dan rohaninya, termasuk juga sehat secara sosial. Nah, ini saya ingin titipkan satu lagi, yaitu jangan sampai Indonesia ini masyarakatnya terpecah-pecah, terbelah-belah. Umat Islamnya juga demikian. Harus bersatu, kan ini bagian dari Pancasila juga, persatuan Indonesia. Jadi semua hal-hal yang menjurus kepada perpecahan, akun-akun yang di media sosial yang mengadu domba dan sebagainya, itu harus diwaspadai. Jangan dibiarkan dengan alasan ini mendukung saya, atau ini bagian dari kelompok saya. Jangan, karena ini bisa kemudian berbahaya dan akibatnya bukan hanya saya, tapi juga berakibat untuk semuanya. Jadi kelemahan Indonesia itu yang tidak disukai oleh kita semua adalah perpecahan. Tetapi itu memang disukai oleh kekuatan-kekuatan musuh-musuh kita, orang-orang luar yang siap mencaplok, ya kan? Kalau masih tunduk taat, ya sudah, tidak usah dicaplok, ya kan sama saja. Tapi kalau berani caplok, dan ketika terjadi perpecahan, karena itulah akhirnya kelemahan terjadi karena tidak bersatu, maka itu mudah sekali untuk dikuasai. Ya, begitu. Baik, terima kasih Ustadz penjelasannya. Mudah-mudahan konflik Rusia-Ukraina tidak semakin meluas, karena tentunya dengan nuklir membahayakan kehidupan manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.